kita belajar mengenai mekanisme efektor imunitas dimediasi sel, ya. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran. Kalian sudah baca, ini ada referensi yang digunakan, ya. Nah, sebagai pendahuluan di sini sebenarnya apa yang kita mau pelajari di mediasi yang dari sistem imun yang dimediasi sel, respon imun yang dimediasi oleh sel. Mungkin ini adalah kuliah pertama sebelum libur, bukan libur sih, ini ya, permulaan puasa kalau tidak salah ya, jadwalnya seperti itu ya. Iya, tapi berarti sebelumnya sudah pernah ada kuliah kan untuk blok imunologi? Ya, sudah ada. Ya, nah kemudian kan mungkin sebelum materi ini mahasiswa sudah dapatkan respon imun yang dimediasi oleh sel, sudah kan? Nah, sekarang hari ini adalah mekanisme efektornya. Nah, apa bedanya dari kedua materi tersebut? Apa sebenarnya garis besarnya dari kedua materi tersebut ya? Jadi kalau yang direspon imun dimediasi oleh sel itu adalah perjalanan bagaimana sel-sel imun seluler ya, sel-sel yang berperan di dalam imunitas seluler itu merekognisi antigen dan kemudian dia berdiferensiasi menjadi sel efektor. Itu jadi perjalanannya yang awalnya dia masih naif ya, dia belum mengenali patogennya, kemudian datang sel dendritik mempresentasikan antigen yang merupakan representatif dari patogen yang masuk ya. Kemudian dikenali oleh limfosit naif ya, limfosit T naif. Kemudian dengan merekognisi antigen yang dipresentasikan oleh sel dendritik itu, sel T akan berdiferensiasi ya, dia berproliferasi dulu dan kemudian dia berdiferensiasi menjadi sel efektor ya. Nah, kemudian setelah menjadi sel-sel efektor, bagaimana mereka bekerja? Itu yang dipelajari pada hari ini ya. Jadi yang kita pelajari itu kita fokus ke setelah sel imun yang berperan di dalam respon imun dimediasi oleh sel, dalam hal ini adalah sel T itu menjadi sel efektor, apa yang mereka lakukan terhadap mikroba ya itu. Mungkin sebenarnya sudah sebagian diberikan pada responnya ya yang di pertemuan sebelumnya, namun pada hari ini mungkin lebih diperdalam lagi untuk mekanisme efektornya. Jadi kita tidak melihat lagi bagaimana perjalanan rekognisinya, tetapi kita sudah fokus ketika masing-masing dari sel T ini sudah menjadi sel efektor, ya itu. Nah, bagaimana mekanisme efektornya? Yang pertama, limfosit T itu berperan mengeliminasi mikroba, ini ya, mikroba yang bertahan hidup dan bereplikasi di dalam sel. Ya, jadi kita tahu bahwa mikroba itu ketika masuk ke dalam tubuh itu kan nggak langsung masuk ke dalam sel ya, dia melalui perjalanan berbagai macam perjalanan, melewati beberapa rintangan. Ya, jadi kan yang pertama dia harus melintasi physical barrier dalam atau tempat masuknya itu adalah kulit, berarti kan dia harus melewati epitel ya yang ada lapisan-lapisannya yang sudah kalian pelajari di biomedik ya. Nah, nanti ketika epitel itu tidak utuh misalnya karena adanya luka, nah akhirnya kan patogen punya akses untuk masuk ke lapisan lebih dalam gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia juga bisa sebenarnya menginfeksi langsung epitel misalnya, karena epitel itu adalah seluler juga, sebenarnya bisa ada patogen-patogen tertentu yang punya akses untuk masuk menginfeksi epitel. Itu banyak penyakit-penyakit seperti itu. Misalnya orang yang dermatofitosis, misalnya orang yang jamur itu kan sebenarnya pada kulitnya itu kan pada permukaannya ya, pada epitel kulit. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau mau masuk lebih jauh lagi itu tentu dia harus melewati misalnya adanya luka ya sehingga dia bisa berada
patogen tersebut di lapisan subepitel, ya. Nah, kemudian habis itu kalau misalnya luka tersebut sampai ke pembuluh darah, maka mikroorganisme atau patogen tersebut punya akses untuk masuk ke dalam aliran darah sehingga dia bisa beredar ke seluruh tubuh, ya, dan kemudian akan sampai ke sel-sel yang lain yang ada di tubuh kita, ya. Jadi dan kemudian di setiap lapisan-lapisan tubuh kita, ya, itu ada sistem imun yang berperan seperti itu. Nah, kemudian sel T ini perannya di mana? Ya, sel T ini berperan untuk mengeliminasi mikroba yang sudah masuk ke dalam sel. Ya, dia dan kemudian berkembang biak di dalam sel, ya, yang kita sebut sebagai mikroba intraseluler, ya. Dan perlu diingat juga, ya, tidak semua mikroorganisme itu punya akses untuk bisa masuk ke dalam sel, ya. Ada yang bisa masuk, ada yang tidak, ya, tergantung adanya reseptor atau tidak, atau tergantung apakah misalnya makrofag itu memfagositosis. Berarti kalau dia memfagositosis, mikroorganismenya tentu ada di dalam intraselulernya makrofag, ya. Nanti akan kita lihat bagaimana kalau mikroorganismenya itu hidup di dan bereplikasi di sel-sel bukan fagosit. Dan bagaimana kalau mikroorganismenya itu hidup di dalam sel-sel yang memiliki sifat fagosit. Gitu. Kalau dia untuk sel-sel yang tidak punya, yang bukan fagosit, sel-sel di dalam tubuh yang bukan fagosit, mikroorganisme bisa masuk ke dalam sel tersebut apabila ada reseptornya, ada jalan masuknya bagi sel tersebut untuk bisa, bagi mikroorganisme tersebut untuk bisa masuk ke dalam sel. Contohnya misalnya sekarang COVID-19, virusnya namanya COVID-19 kan nama penyakitnya, ya. COVID kan kepanjangan dari coronavirus disease, ya, 2019, ya, COVID-19. Mikroorganismenya atau patogennya itu adalah virus SARS-CoV-2, ya. Nah, SARS-CoV-2 ini bisa masuk ke dalam sel, dia kan intraseluler, ya. Dia punya akses masuk ke dalam sel karena ada jalan masuknya, ya, yaitu S reseptor, ya. Nah, kalau tidak ada S reseptor, virusnya juga nggak bisa masuk, ya. Tapi karena ada jalan masuknya, makanya virus itu bisa masuk. Nah, tidak semua sel-sel mengekspresikan ACE, ya. Nanti apalagi namanya, untuk hanya sel-sel yang mengekspresikan ACE lah yang bisa tempat berkembang biaknya virus tersebut, misalnya di saluran pernapasan, ya. Misalnya di mukosa hidung, kemudian di tenggorokan, di paru-paru, semua pembuluh darah juga bisa, ya. Jadi semua sel-sel yang punya mengekspresikan ACE. Kalau tidak dia ekspresikan ACE, ya nggak bisa masuk juga sel virusnya ke situ, ya. Itu jadi mikroorganisme bisa masuk ke dalam sel karena ada jalan masuknya, gitu. Terus jalan lain bagaimana? Dia difagositosis. Nah, sekarang siapa yang fagositosis? Tentu sel-sel yang punya kemampuan fagositosis, yaitu apa? Makrofag, neutrofil, ya. Nah, apakah ketika mikroorganisme itu dimakan sama patogen, mikroorganisme itu dimakan oleh fagosit, patogennya atau mikroorganismenya langsung mati? Tidak semua, ya. Ada mikroorganisme yang bisa bertahan hidup dengan nyaman di dalam fagosit, di dalam makrofag. Contohnya apa? Contohnya misalnya Mycobacterium TB, ya, Mycobacterium tuberculosis, atau yang sering kita sebut TB, ya, Mycobacterium TB. Itu bisa dengan nyaman tinggal di dalam makrofag, tidak dihancurkan sama makrofag. Ya, makanya kan sering disebut sebagai fase dorman. Fase dorman itu artinya mikroorganismenya ada di dalam tubuh tetapi dia tidak berkembang biak. Tapi dia hidupnya di mana? Hidupnya di dalam makrofag, ya. Itu. Paham sampai di sini, ya? Nah, itu tugas dari sel T. Jadi sel T itu nanti akan mengeliminasi atau akan menghancurkan mikroorganisme yang tinggal di dalam sel, ya. Kemudian yang kedua, memberantas infeksi oleh beberapa mikroorganisme ekstraseluler. Nah, sel T juga bisa berperan menghancurkan mikroba ekstraseluler, tapi dia harus bekerja sama dengan sel lain.
Ya, dia merekrut sel lain untuk membersihkan patogen infeksius tersebut. Ya, berarti untuk yang tugas nomor 1 itu akan diperantarai oleh sel T efektor yang mampu membunuh sel yang terinfeksi, sel yang ada mikroorganisme di dalamnya. Kemudian yang kedua, karena dia bekerja sama, berarti sel T-nya ini berperan untuk menolong sel tersebut, ya, sel yang kompeten untuk membasmi mikroorganisme patogen tersebut, ya. Tuh, jadi makanya ada sel T sitotoksik, sel yang bisa membunuh sel yang terinfeksi, dan ada sel T helper, sel yang menolong sel yang sebenarnya punya kemampuan untuk membunuh patogen. Tapi sel tersebut mungkin tidak full activation, jadi dia tidak aktivitasnya tuh tidak maksimal kalau tidak dibantu sama sel T helper, ya. Paham sampai di sini ya? Nah ini nanti videonya saya nggak usah, ini bisa nonton sendiri, jadi ini hanya ingin menjelaskan bagaimana mikroorganisme itu hidup di dalam sel. Ya, contohnya misalnya bakteri Listeria monocytogenes, ya, dia hidup di dalam sitoplasma dan bisa dilihat dia bergerak-gerak dan kemudian memperbanyak diri. Ya, ini nanti jadi tugas sel T sitotoksik untuk membunuh sel yang terinfeksi ini. Ya, nah kemudian ini tadi sudah dijelaskan ya sel helper CD4. Nah sekarang bagaimana caranya dia bisa menolong? Ya, caranya adalah dengan mensekresikan sitokin. Ya, jadi bentuk pertolongan CD4 terhadap sel yang lain agar sel tersebut bisa aktif itu dengan mensekresikan sitokin. Nanti sitokin yang disekresikan oleh CD4 ini akan merekrut, ya, akan memanggil dan mengaktifkan leukosit lain yang punya kemampuan untuk fagositosis sehingga dia akan memakan mikroorganisme yang masih berkeliaran di luar sel, ya, yang belum masuk ke dalam sel. Nah, kemudian untuk sel T sitotoksik, ya, itu akan membunuh sel yang sudah masuk ke dalam sel. Nah, kemudian bagaimana mengenalinya? Kemarin sudah belajar ya, CD4 itu akan mengenali melalui MHC kelas 2, ya, akan mengenali temannya yang akan dia tolong, itu kalau temannya itu punya MHC kelas 2. Kalau dia tidak punya MHC kelas 2, CD4 tidak kenal, jadi nggak bisa ditolong. Ya, itu gampangnya seperti itu. Ya, pada saat sel dendritik juga mengenali mempresentasikan antigen kepada CD4 itu juga melalui MHC kelas 2. Ya, jadi sebenarnya ada interaksi. Ya. Jadi si sel CD4 ini bisa berinteraksi, ya, mengenali antigennya dan kemudian dia menolong sel yang terinfeksi, sel fagosit, mengenali sel fagosit yang terinfeksi itu melalui MHC kelas 2. Ya. Nah, kemudian sel CD4 ini, ya, jadi kita masuk ke sel efektor CD4 itu punya 4 subset, ya, jadi punya 4 bentuk, ya. Yang pertama yaitu T helper 1, yang kedua T helper 2, kemudian T helper 17 dan sel T follicular helper, ya. Dan yang berikutnya itu adalah sel T regulator. Jadi yang pertama sel CD4 itu bertugas untuk mengaktifasi temannya, ya. Nah, nanti T helper 1 punya temannya siapa, T helper 2 temannya siapa, T helper 17 temannya siapa, ya. Kemudian T follicular helper siapa temannya. Itu nanti yang akan diaktifasi sama mereka, ya. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua itu adalah dia menghambat aktivasi respon imun. Jadi ada tipe CD4 yang bukan mengaktifasi tetapi justru menghambat aktivasi, ya, yang namanya adalah sel T regulator. Nah, untuk T follicular helper ini nanti akan lebih dibahas pada respon imun humoral karena ini kaitannya dengan bagaimana sel CD4 itu menolong sel B agar sel B itu bisa memproduksi antibodi yang lebih berkualitas, ya. Kemudian untuk yang sel T regulator ini nanti mungkin dipelajari di di
di autoimun juga bisa ya, dan saya lupa ya ini dipelajari di mana, tapi nanti akan dipelajari akan diberikan oleh dosen yang lain. Nah, pada kesempatan ini yang kita bahas hanya yang 3 ini ya, yaitu subset T helper 1, kemudian T helper 17, nanti ada T helper 2, dan kemudian ada CD8 ya. Nah, kemudian ini kita lihat dulu yang sel CD4-nya ya, yang T helper 1 tadi sudah disebutkan ya kalau apalagi namanya? Kalau T helper 1 ya, T helper 1 itu bagaimana caranya dia menolong sel target ya? Yang pertama dia akan memproduksi sitokin, nanti sitokinnya akan kita lihat di belakang. Temannya siapa? Kalau T helper 1 ini temannya adalah makrofag ya. Jadi fokusnya sel target dari T helper 1 ini adalah makrofag ya. Jadi nanti sitokin yang diproduksi oleh T helper 1 ini akan ditangkap oleh reseptor yang dimiliki oleh makrofag. Sehingga tadi ini mengaktifasi sel targetnya, berarti yang diaktifasi oleh T helper 1 itu adalah makrofag ya. Kemudian kalau yang T helper 17, CD4 T helper 17 itu temannya siapa? Temannya ini adalah neutrofil ya. Neutrofil baik yang masih belum memfagositosis maupun yang sudah memfagositosis mikroba ya, mikroorganisme. Ya. Nah, kemudian dampaknya bagaimana? Ya, kita lihat di sini. Untuk T helper 1 ya, dia mengaktifasi makrofag sehingga dia akan mengaktifkan sehingga makrofag setelah menerima sitokin ya dari T helper 1, maka aktivitas fagositosis dari makrofag ini akan meningkat ya. Jadi awalnya dia fagositosis ya, kemudian mikroorganismenya kan ada di dalam vesikelnya makrofag ya. Kemudian dia masih tenang-tenang saja di situ mikroorganismenya ya, tapi dengan bantuan sitokin dari T helper 1 maka aktivitas killing dari makrofag itu meningkat, akhirnya dia akan membunuh mikroorganisme yang dia ingest ya, yang dia makan ya, yang dia fagositosis. Nah, kemudian kalau T helper 17 bagaimana? T helper 17 ini temannya adalah neutrofil, maka dia akan mengaktifkan neutrofil ya. Neutrofil ini adanya di mana? Neutrofil itu kan awalnya dia ada di pembuluh darah ya. Nah, kemudian kalau infeksinya itu tentu kalau bukan sepsis ya, kalau sepsis itu kan berarti infeksinya sudah menyebar di seluruh tubuh ya. Kalau focal infection ya, jadi infeksinya ada di tempat tertentu, misalnya luka di jari tangan misalnya ya, maka T helper 17 ini yang sudah diaktifasi oleh sel dendritik yang sudah sampai di tempat terjadinya infeksi, dia akan memanggil neutrofil yang berada di pembuluh darah itu untuk berbondong-bondong menuju ke tempat terjadinya infeksi ya, sehingga di tempat terjadinya infeksi itu akan terjadi inflamasi. Karena kan kalau misalnya kita luka, kemudian tiba-tiba setelah luka kan awalnya luka dulu, terus kemudian mungkin agak beberapa jam kemudian atau mungkin besoknya lukanya itu kan kemudian merah, kemudian bengkak ya, karena sudah ada proses recruitment dari leukosit yang berada di pembuluh darah, dalam hal ini adalah neutrofil, karena dipanggil sama T helper 17 ya melalui sitokin ya, dan kemudian di situ neutrofil yang sudah sampai ke tempat infeksi tersebut akan memakan mikroorganisme di tempat infeksi tersebut dan kemudian membunuhnya, memakannya dan membunuhnya ya gitu. Ini untuk yang CD8 nanti kita bahas di belakang. Nah, ini dia sitokinnya ya. Untuk T helper 1 itu dia menginduksi atau mengaktifasi makrofag dengan sekresi sitokin tadi ini ya. Ini sekresi sitokinnya itu adalah interferon gamma. Kemudian untuk T helper 2 ini tidak ada ilustrasinya di depan ya. T helper 2 itu
sitokinnya adalah interleukin 4. Nah, tadi temannya kalau untuk T helper 2 itu temannya siapa atau sel targetnya siapa? Sel targetnya itu adalah neutrofil. Eosinofil ya. Nah, eosinofil ini ya mempunyai reseptor terhadap sitokin-sitokin yang disekresikan oleh T helper 2, yaitu interleukin 4, interleukin 5, dan interleukin 13 ya, itu. Nah, kemudian T helper 17 itu ininya apa? Sitokin yang diproduksi. Sitokin yang diproduksi itu adalah interleukin 17 dan interleukin 22. Nah, kemudian bagaimana bentuk host defense-nya? Ya, bagaimana mekanisme efektornya? Yang pertama yaitu kalau makrofag dia intraseluler patogen. Jadi patogen-patogen yang sudah difagositosis oleh makrofag itu akan dihancurkan, ya. Nah, kemudian kalau T helper 2 yang aktif, ya, ini biasanya pada patogen seperti apa? Yaitu pada patogen-patogen yang tidak bisa difagositosis, yang ukurannya besar, ya. Biasanya golongan parasit. Golongan parasit itu kan rata-rata parasit, baik yang monoseluler, apalagi yang bersel banyak, ya, baik uniseluler maupun yang bersel banyak itu. Kalau yang uniseluler itu biasanya ukurannya kayak Giardia lamblia, ya, itu kan secara ukuran itu dia lebih besar daripada sel-sel imun, sehingga tidak memungkinkan sel imun memakannya, ya, apalagi kalau yang banyak selnya, ya, yang kompleks seperti cacing. Cacing kan mikroorganisme multiseluler, ya, banyak selnya, jadi tidak memungkinkan untuk dimakan sama sel imun, ya. Sehingga yang akan aktif nanti adalah T helper 2 dan kemudian bersama-sama dengan eosinofil itu akan membasmi cacing tersebut, ya, atau parasit yang lain, ya. Nah, kalau mikroorganismenya masih berada di luar sel, ya, ekstraseluler patogen, itu yang akan aktif adalah T helper 17, ya. Nanti kerjasama sama neutrofil. Neutrofil yang akan kejar ini patogen-patogen yang masih berada di luar sel dan kemudian dia akan makan lalu kemudian membunuhnya, ya. Nah, kemudian bagaimana sehingga ya yang kita sebut sebagai kenapa kita sebut mekanisme respon imun yang dimediasi oleh sel itu merupakan respon imun adaptif, ya, karena respon imun seluler ini dia menyesuaikan dengan jenis mikroorganisme yang masuk tadi. Oh, kalau patogennya sudah berada di intraseluler, maka yang aktif itu adalah T helper 1, kemudian sitokin yang berperan adalah interferon gamma, dan akan terjadi aktivitas makrofag yang meningkat, ya. Kalau yang menginfeksi kita itu adalah parasit, ya, maka yang akan bangkit aktivitasnya itu adalah T helper 2, sitokin yang berperan adalah interleukin 4, 5, dan 13, kemudian dia akan bekerja sama dengan eosinofil untuk membasmi mikroorganisme parasit, yang merupakan parasit. Kalau patogennya itu masih berada di luar sel atau memang patogen tersebut tidak bisa masuk ke dalam sel, tetapi mempunyai ukuran yang memungkinkan untuk difagositosis oleh sel-sel imun, maka yang aktif itu adalah T helper 17, kemudian interleukin 17 dan interleukin 22 kemudian ditemani oleh neutrofil, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana bisa tahu? Taunya adalah waktu dikasih tahu sama sel dendritik. Masih ingat toh yang respon yang dimediasi oleh sel kemarin, ya, itu. Kenapa dia bisa tahu yang masuk itu adalah sudah ada di dalam sel, kemudian parasit, kemudian ekstraseluler patogen, karena ada sel dendritik yang pertama kali yang merupakan imunitas alamiah mengambil, ya, atau mensampling antigen dari patogen-patogen yang masuk pertama kali, ya, waktu respon awal, ya, waktu infeksi awal, kemudian menyampaikannya kepada T helper yang ada di limfonodus. Akhirnya limfonodusnya teraktivasi akibat
antigen yang dipresentasikan oleh sel dendritik. Sampai di sini bisa dipahami ya? Nah, kemudian nanti saya kira bisa yang lainnya bisa selanjutnya bisa dipelajari secara mandiri ya, karena seperti itu garis besarnya ya, dan bisa dibaca. Ini kan kalau misalnya kayak Tibet, Stat 4 dan Stat 1 ini kan hanya merupakan signaling molekul ya. Jadi kan kalau interleukin itu atau sitokin itu ditangkap sama sel ya, itu kan tidak langsung bekerja begitu saja, tetapi melalui jalur pensinyalan ya, jalur pensinyalan yang kemudian nanti akan mengaktifkan gen yang ada di dalam inti sel, kemudian nanti itu yang nanti di bawah pengaruh dari faktor-faktor transkripsi, kemudian nanti akan mengaktifkan protein-protein yang berperan untuk karakteristik dari sel ketika dia sudah menjadi sel efektor ya. Saya kira yang bagian ini tuh sudah ada di respon imun ya. Jadi kalau ada, saya ulangi mungkin sedikit ya, ada mikroorganisme masuk ya, infeksi masuk, tentu kan pertama kali dikenali sama respon imun alamiah ya. Dalam hal ini adalah sel dendritik atau bisa juga sel NK ya. Nah, kemudian sel dendritik itu akan mensampling kan, dia akan fagositosis juga mikroorganisme tersebut dan kemudian mempresentasikan antigennya pada MHC kelas 2 ya, dan kemudian secara bersamaan dia juga akan memproduksi interleukin 12 kan. Nah, kalau melalui NK sel itu ketika menangkap mikroorganisme dan membunuhnya ya, ini kan natural killer ya, jadi dia membunuh sel yang terinfeksi ya, itu dia akan memproduksi interferon gamma. Ya, berarti ketika terjadi infeksi awal ya, selain sel dendritik dan NK sel juga sudah terjadi produksi interleukin, meningkat aktivitasnya di dalam darah ya, yaitu interleukin 12 dan interferon gamma. Dan kedua sitokin ini dan antigen yang dipresentasikan ke sel T naif itu yang kemudian nanti akan mengaktifasi sel T naif dan kemudian mendorongnya atau mendrive sel T tersebut untuk berdiferensiasi menjadi efektor T helper 1. Tuh ya. Jadi tidak semata-mata aktivitas atau perubahan sel T naif menjadi sel efektor itu karena mengenali antigen, tetapi juga berada di bawah pengaruh sitokin. Dalam hal ini adalah interleukin 12 dan interferon gamma ya. Ini makanya ini dikatakan diferensiasi sel TCD4 menjadi efektor T helper 1 diarahkan oleh kombinasi interleukin 12 dan interferon gamma ya, juga dengan induksi mikroba yang sudah difagositosis oleh fagosit ya, seperti itu. Nah, T helper 2 ceritanya ini T helper 1 ya, nanti silahkan disimak videonya. Kemudian ini adalah karakteristiknya. Kemudian nanti kita akan kenal ya bahwa makrofag itu tipenya ada 2, ada M1 ya. Jadi kalau dia T helper 1 nanti temannya itu adalah mikrofag terutama M2 ya. Nanti aktivasi makrofag melalui T helper 1 kita sebut sebagai aktivasi makrofag klasik ya, yang akan memunculkan subtipe makrofag yang namanya makrofag M1 ya. Ini tugasnya ya. Nah, ini perjalanannya atau perkembangannya ya, bagaimana mekanisme efektor CD4 ya. Nah, jadi nanti mekanisme CD4 atau T helper 1 ini ya tentu akan berinteraksi dengan temannya ya, dalam hal ini adalah makrofag, di mana makrofag itu sudah memfagositosis mikroorganisme ya. Nah, interaksi antar sel T dengan makrofag ini tentu melalui molekul-molekul permukaan ya. Di sini sel T helper 1 mempunyai reseptor yang namanya adalah T cell reseptor. Dia bisa menolong makrofag kalau makrofag ini mempresentasikan antigen yang merupakan bagian dari mikroorganisme yang dia fagositosis kan.
Kenapa dia bisa langsung kenali? Karena sebelumnya dia sudah diperkenalkan oleh sel dendritik, ya, sehingga sel reseptor ini akan T-sel reseptor ini dia akan mencari ya mana makrofag yang mempresentasikan antigen yang sama dengan antigen yang diperkenalkan oleh sel dendritik di awal. Tuh, ya. Oh, akhirnya dia ketemu sama makrofag yang sudah memakan mikroorganisme, tapi dia tidak berhasil membunuhnya. Ya, dia belum cukup kuat untuk menghancurkan mikroorganisme yang fagositosis. Kemudian terjadilah interaksi antar molekul permukaan, ya, sel T helper mengekspresikan CD40 ligan, ya. Kemudian ini dia memang sudah mengekspresikan CD40 dan kemudian interaksi antara CD40 ligan dengan CD40 itu akan menstimulasi T helper 1 untuk memproduksi interferon gamma. Akhirnya interferon gamma ditangkap sama makrofag. Makrofag kemudian akan meningkatkan aktivitas killingnya, ya. Bagaimana bentuk aktivitas killingnya? Yaitu dengan cara meningkatkan produksi yang namanya reaktif oksigen spesies, ya, ini ROS, ya, dan nitrik oksida. Ya, nitrik oksida inilah yang kemudian bisa menghancurkan mikroorganisme karena dia memiliki sifat bakterisidal, ya, mempunyai kemampuan untuk menghancurkan mikroorganisme. Ya, kita lihat di sini kalau belum ada pertolongan, ya, dari CD4 melalui sitokin interferon gamma, ya, maka sel ini dia tidak aktif memproduksi ROS dan NO, ya. Tapi dengan adanya stimulasi dari CD T helper 1, maka dia bisa memproduksi ROS dan kemudian ROS itulah yang akan membunuh mikroorganisme, ya, itu. Ya, jadi di sini makrofag responnya, ya, ketika dia menerima interferon gamma dari T helper 1, yang pertama yaitu produksi reaktif oksigen spesies atau ROS, kemudian nitrik oksida, kemudian dia mengalami peningkatan aktivitas enzimatik di dalam organel lisosom, mana enzim-enzim yang berada di dalam organel lisosom itu juga mempunyai aktivitas killing terhadap mikroorganisme, ya. Nah, kemudian selain itu, ya, ini berarti yang aktivitas membunuh mikroorganismenya itu kan melalui ROS, nitrik oksida sama enzim-enzim lisosomal, ya. Tapi dia punya respon yang lain. Ya, respon yang lain itu adalah ketika dia aktif, ya, dia juga mensekresikan sitokin. Dalam hal ini adalah TNF, kemudian interleukin 1, interleukin 2 dan kemokin. Apa gunanya ini? Ya, gunanya adalah TNF, interleukin dan kemokin itu akan memanggil leukosit-leukosit yang lain, misalnya monosit, neutrofil yang ada di dalam pembuluh darah untuk menuju ke tempat terjadinya infeksi. Jadi bareng-bareng membunuh mikroorganisme, membantu makrofag, ya. Jadi aktivitas atau rekrutmen dari neutrofil itu tidak selalu melalui panggilan dari T helper 17. Bisa juga melalui rekrutmen sitokin yang diproduksi oleh makrofag. Itu perlu diingat, ya. Tuh. Kemudian kalau interleukin 12 itu apa? Interleukin 12 nanti akan menstimulasi diferensiasi lebih lanjut dari T helper 1, ya, sehingga lebih banyak ini aktivitas dari T helper 1 untuk apa? Untuk membantu juga mengaktifkan makrofag, ya. Jadi begitu interaksinya timbal balik, bukan hanya satu arah saja, ya, gitu. Nah, dan memproduksi interferon gamma, ya. Tuh, jadi respon imunnya jadi semakin kuat, ya. Kemudian yang berikutnya adalah increase expression of co-stimulator B7 dan MHC molekul, ya. Jadi dia juga meningkatkan ekspresi MHC-nya. Ini kita lihat MHC-nya semakin banyak, sehingga aktivitas dari sel T juga semakin banyak, ya, itu. Jadi betul-betul berlipat ganda respon imun yang terjadi. Akhirnya
mikroorganismenya akan musnah, ya, seperti itu. Nah, ini namanya respiratory burst, ya, mungkin sudah dipelajari, ya, ketika aktivitas reaktif oksigen spesies meningkat, ya. Kenapa bisa aktivitas reaktif oksigen spesiesnya meningkat? Karena makrofa ini dengan di bawah stimulasi interferon gamma dia akan mengaktifkan oksidatif metaboliknya, ya. Jadi metabolisme oksidatifnya itu meningkat, ya, dia mengkonsumsi oksigen dalam jumlah yang besar, ya. Untuk apa? Untuk diubah menjadi reaktif senyawa-senyawa oksigen reaktif, ya. Jadi awal mula dari ROS ini sebenarnya adalah oksigen juga, ya, gas oksigen, ya. Kalau oksigen yang pada keadaan normal itu dipakai untuk proses metabolisme aerobik, nah kalau pada respiratory burst, ya, oksigennya itu diubah menjadi senyawa-senyawa oksigen reaktif, yaitu superoksida, ya, kemudian radikal hidroksil, ya, kemudian nanti akan terbentuk hidrogen peroksida, ya, kemudian nanti hidrogen peroksida akan bereaksi dengan ion klorida yang ada di dalam intraseluler dari makrofag, kemudian akan membentuk asam hipoklorat. Asam hipoklorat ini sangat toksik bagi mikroorganisme, ya. Kalau mau lihat contohnya misalnya baiklin itu isinya adalah asam hipoklorat, ya, tapi ternyata makrofag bisa memproduksi asam hipoklorat, ya, dari mengkonsumsi oksigen yang banyak dan kemudian bereaksi dengan ion klorida yang ada di dalam sitoplasma, ya, itu. Kemudian NO juga seperti itu, dia jadi dia nitrogen yang bereaksi dengan oksigen, akhirnya menjadi zat toksik dan kemudian membunuh mikroorganisme. Nah, T helper 2 juga sama, ya. Pertama mikroorganismenya masuk parasit, kemudian dikenali sama imunitas alamiah, ya. Imunitas alamiah mensekresikan sitokin, kemudian mengaktifkan sel T, selnya berdiferensiasi menjadi T helper. Nah, ini, ya, kerjanya dari interleukin interleukin tersebut, nanti silakan dilihat videonya. Nah, T helper 2 nanti akan ada melibatkan imunoglobulin E, ya. Ya, kemudian ini adalah T helper 17, ya. Nah, ini T helper 17 dia terutama ekstraseluler bakteri atau jamur, ya, itu berperan di sini. Sama logical thinking-nya sama seperti yang aktivasi sebelumnya, hanya yang membedakan adalah sitokinnya dan kemudian nanti signalingnya yang ada di dalam intraseluler dan kemudian mengarahkan ke arah mana aktivitas atau mekanisme efektor dari sel CD4, ya. Tuh. Nah, ini juga nanti bisa dibaca, disimak di videonya, ya. Nah, untuk yang ini, ya, untuk sel CD8, ya, karena dia sifatnya adalah sel sitotoksik, berarti nanti dia caranya adalah dengan cara membunuh sel, ya. Kita lihat di sini sel CD naif, ya. Nanti proses aktivitasnya proses aktivasinya sebenarnya sama saja dengan yang CD4 tadi, ya, tapi kemudian dia mengenalinya melalui MHC kelas 1. Siapa yang punya MHC kelas 1? Yaitu sel-sel yang, ya. Nah, kemudian ketika dia kenal sel yang terinfeksi, ya, maka apa yang akan terjadi? Ya, kita lihat di sini, ya. Antigen recognition and binding of CTL to target cell, ya. Ketika sel sitotoksik ini kan tadi sudah diperkenalkan oleh sel dendritik, kemudian dia keluar, ya, dia akan cari nih. Dia akan cari mana ya sel yang terinfeksi, ya. Kemudian dia ketemu sama sel terinfeksi. Oh, ternyata ini sel yang terinfeksi. Nah, sel yang terinfeksi ini tentu mengekspresikan antigen yang sama dengan antigen yang diperkenalkan oleh sel dendritik. Sehingga sel CD4 ini akan ketemu dengan MHC kelas 1 yang mempresentasikan antigen yang sama dengan yang dipresentasikan oleh
sel dendritik, tetapi sekarang antigennya dipresentasikan oleh sel yang terinfeksi, ya. Nah, kemudian akan terjadi interaksi antara reseptor sel T dengan MHC kelas 1, kemudian dengan bantuan koreseptor CD8, dibantu dengan molekul permukaan IgM1 dengan LFP1. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi setelah terjadi interaksi ini, maka sel sitotoksik ini akan melepaskan senjatanya. Senjata yang pertama itu adalah perforin. Perforin ini adalah protein yang menyebabkan terjadinya perforasi. Perforasi itu kan artinya bocor ya. Terjadinya kebocoran pada membran sel dari sel yang terinfeksi. Ya, ketika selnya itu bocor, maka granzyme itu kemudian bisa masuk ke dalam. Granzyme ini adalah protein yang bisa mengaktifkan jalur apoptosis dari sel yang terinfeksi. Jadi sel yang terinfeksi ini kemudian akan mengalami apoptosis dan selnya akan mati. Tuh, ya. Nah, kemudian apakah sel CD4 dan CD8 itu jalannya sendiri-sendiri? Tidak, ya. Jadi kan ada kemungkinan sel yang yang terinfeksi itu adalah makrofag, ya. Maka kalau selain dibantu oleh CD4 untuk mengaktifkan proses fagositosisnya, ya, karena makrofag ini juga adalah sel yang berinti, berarti dia juga bisa mempresentasikan MHC kelas 1, ya, maka MHC kelas 1 yang mempresentasikan antigen ini juga bisa dikenali oleh CD8 sehingga CD8 juga bisa mengapoptosis makrofag, ya, seperti itu. Jadi sangat bisa CD8 juga menghancurkan makrofag, ya. Nah, kemudian ini adalah mekanisme. Jadi ternyata ya meskipun tadi skenario-nya sudah sangat bagus ya, CD4-nya tugasnya apa, CD8 tugasnya apa ya, mekanisme efektornya ya, T helper 1, T helper 2, T helper 17, CTL ya. Tapi ternyata mikroorganisme itu juga dengan adanya proses evolusi dari mikroorganisme itu sendiri, mereka juga punya kemampuan untuk menghindar dari respon imun, ya, untuk lolos dari respon imun, ya. Ada macam-macam caranya, ya. Ini ada mikroorganisme caranya seperti apa, herpes bagaimana, sitomegalovirus bagaimana. Saya kira ini juga sudah dijelaskan di video, jadi saya tidak akan ulangi lagi. Ya. Nah, ini adalah beberapa virus mampu menghindari eliminasi dan membentuk terjadinya infeksi kronis. Kenapa itu bisa terjadi? Itu juga ada di video penjelasannya ya, maksudnya di PPT yang beraudio. Mempengaruhi kekuatan pertahanan inang dan kemampuan patogen untuk melawan pertahanan. Oke, saya kira seperti itu ya. Silahkan, mungkin kita sebenarnya sudah lewat banyak ya, tidak apa-apa. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ada? Apakah bisa mengikuti? Bisa ya? Oke. Ya, dengan siapa? Ya, silakan. Ya, virus HIV itu yang dia serang adalah CD4 ya. Mungkin kan pernah dengar kenapa kalau orang HIV itu yang dikontrol adalah jumlah CD4-nya ya. Ketika orang yang terinfeksi HIV itu CD4-nya baik-baik saja ya, berarti dia dalam keadaan terkontrol ya. Kan kalau orang HIV itu dengan perkembangan ilmu pengetahuan kan sebenarnya sudah ada antiviralnya ya, antiretroviral ya. Jadi
banyak saat ini orang-orang yang terinfeksi virus HIV itu yang bisa hidup normal ya, yang tidak jatuh ke immunodeficiency syndrome ya. Nah, cuman yang dijaga adalah agar dia tidak terinfeksi dengan penyakit lain ya, dengan patogen lain, karena kalau patogen lain terinfeksi berarti akan menghabiskan CD4-nya ya, karena CD4-nya juga CD4-nya sudah terserang oleh HIV, kan dia tidak bisa musnah sama sekali ya, dia hidup di situ tetapi terkontrol gitu. Tapi kalau misalnya dia terinfeksi sama penyakit lain, CD4-nya sudah tidak terlalu kompeten, ya akhirnya orangnya bisa mati bukan karena infeksi HIV-nya sendiri, tetapi karena lemahnya sistem imun. Coba bayangkan kalau CD4-nya tidak ada. Seseorang infeksi CD4-nya itu lemah, ya, maka tidak ada yang bisa berdiferensiasi menjadi T helper 1, T helper 2, ya tergantung patogen yang masuk, ya. Itu. Jadi kenapa HIV itu sangat berpotensi sangat mematikan, yaitu tadi karena respon imunnya lemah karena rajanya. Jadi kan sebenarnya T helper CD4 ini bisa disebut sebagai rajanya sistem imun ya, karena dia juga yang bantu sel B untuk memproduksi antibodi yang lebih efektif ya, kemudian dia membantu fagositosis ya. Itu. Jadi yang dia serang adalah CD4. Ya. Mungkin kalau sel yang lain bukan sel imun yang diserang, itu mungkin masih tidak terlalu mengkhawatirkan, tapi karena yang diserang ini ya memang betul-betul sistem imun, jadi ketika terjadi infeksi maka sistem imun tidak bisa bekerja dengan baik untuk melawan infeksi lain, dia sudah terbebani dengan HIV-nya sendiri. Tuh, ya. Mungkin bisa menjawab, sudah cukup terjawab ya. Nah, sekarang ini saya mau tanya. Sekarang kan kita lagi heboh vaksin kan? Nah, kita tidak bicara politik, tapi kita bicara mengenai kita lagi belajar imun, berarti kan mestinya kita bisa menganalisis gitu ya. Mungkin sudah pernah dengar kalau misalnya saya nggak tahu kalau kalau vaksin merah putih itu sepertinya dia vaksin konvensional sama seperti vaksin yang lain, misalnya sama seperti Sinovac, AstraZeneca, ya, kemudian Moderna, ya, dan lain-lain, ya. Itu kan berasal dari virusnya sendiri, gitu. Apakah virus yang inactivated atau bagian dari virus, misalnya RNA-nya, ya, atau antigennya yang diambil dan kemudian disuntikkan ke dalam tubuh seseorang yang dengan harapan sistem imun itu bangkit karena terjadi proses rekognisi antigen ya, dan kemudian sistem imun bekerja ketika masuk patogen yang sesungguhnya sudah kenal dan sistem imun kita sudah siap untuk melawan virus tersebut. Itu berarti kan sistem vaksin konvensional itu adalah vaksin yang mengikuti jalur alamiah dari infeksi virusnya, ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya vaksin Nusantara yang berbasis dendritik, kira-kira logiknya gimana tuh? Kalian bisa terima nggak? Bisa nangkep nggak? Ini bagus loh, maksudnya bisa dijadikan bahan diskusi dan itu logik gitu, itu potensial juga. Kira-kira gimana tuh? Ada yang punya pendapat nggak? Coba diaplikasikan dengan ilmu yang sudah kalian dapat. Ini sel dendritik yang berperan. Kalau sel dendritik yang berperan, kira-kira bagaimana? Kan dia cara kerjanya itu. Jadi kan dia sifatnya personal vaccination ya. Jadi personalized vaccination atau imunoterapi. Jadi dia tidak vaksinnya itu misalnya kalau Sinovac saya disuntik Sinovac, misalnya Nurlina juga disuntik Sinovac, Nur Hidayah disuntik Sinovac. Agen yang masuk ke dalam tubuh saya dengan Nurlina, kalau kita disuntik Sinovac tuh agennya sama. Tapi kalau vaksin Nusantara itu beda karena Nurlina punya sel dendritik, saya juga punya sel dendritik, tuh diambil
Jadi kalau Nurlina mau ikut berpartisipasi pada vaksin Nusantara, darahnya Nurlina diambil, kemudian nanti dikultur ya secara in vitro, diaktifasi agar sel-sel leukositnya ya itu berdiferensiasi menjadi sel dendritik. Kemudian nanti pada hari kelima sel dendritiknya itu diperkenalkan sama antigen virusnya, virus COVID-19-nya. Nah, nanti kalau dia udah kenal ya, sudah punya menunjukkan karakteristik, dia udah presentasikan itu antigen pada MHC kelas 2-nya, kemudian itu disuntikkan kembali sama yang punya sel dendritik itu. Tadi disuntikkan kembali ke Nurlina. Ya, nanti sel dendritik itu memperkenalkanlah antigen tersebut kemana? Kan dia sudah punya antigen di MHC kelas 2-nya kan? Dia perkenalkan kemana? Ke CD4. Kemudian CD4 itu nanti akan teraktivasi menjadi sel T effector. Ya, jadi nanti kalau misalnya orangnya terinfeksi virus, kemudian virusnya masuk ke dalam sel-sel yang ada di saluran pernapasan, ya, apakah itu di sel paru atau di mukosa hidung, di mukosa tenggorok, maka akan teraktivasi sel-sel sistem imun seluler untuk membunuh sel yang terinfeksi tersebut. Logik nggak? Berarti bermanfaat atau tidak? Ya, dia punya potensi untuk bermanfaat. Cuman masalahnya sekarang kan masalah uji klinisnya saja yang belum selesai kan, yang belum diselesaikan. Tapi sebenarnya logical thinking-nya itu masuk ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari di imunologi yang kita pelajari saat ini. Tuh, ya. Jadi kalau misalnya terinfeksi virus, kalau misalnya sudah diperkenalkan, antigennya sudah diperkenalkan sama sel dendritik, berarti sistem imun seluler kita akan bekerja. Kalau selnya sudah masuk, virusnya misalnya tidak diminta-minta virusnya masuk, kalau dia sudah terlanjur masuk melalui ACE reseptor, kemudian menginfeksi sel yang terinfeksi, maka nanti akan dicari sama sel CD8 yang sudah diperkenalkan sama sel dendritik. Kalau virusnya masih berkeliaran di darah, nanti kan ada sel CD4 yang aktif. Kemudian dia akan minta tolong sama neutrofil untuk menangkap virus yang masih di luar. Ya, berarti kan kenapa ini dikembangkan? Karena harapannya supaya kan ini personalized. Jadi kan sistem imun orang yang satu dengan orang yang lain itu kan berbeda-beda gitu. Kalau misalnya disuntikan antigen yang sama, ya mungkin bisa terjadi respon yang tidak diinginkan untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau misalnya itu berasal dari tubuhnya sendiri, maka diharapkan KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi itu menjadi lebih rendah seperti itu ya. Jadi logical thinking-nya itu masuk ya, sesuai ya, tapi nanti diserahkan kembali ke silahkan dianalisis ya. Kalau kita sudah mahasiswa tentu kan punya kemampuan analisis yang tinggi, tentu nanti bisa apalagi namanya melihat yang mana yang bagus, yang mana yang tidak gitu, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Oke, saya kira begitu ya. Sebenarnya waktu kita juga jadinya sudah habis. Nggak apa-apa. Setelah ini apa ya? Tutor, Dok. Tutor, oke. Nanti untuk soalnya nanti akan saya kirimkan latihan soalnya sama berikut jawabannya, sama kunci jawabannya, ya. Nanti bisa tinggal dipelajari. Kalau misalnya ternyata jawabannya beda dengan yang hasil pretest tadi, nanti bisa dipelajari. Oh, kenapa ya jawabannya ini? Nah, cari aja lagi di penjelasan PPT-nya, ya, seperti itu. Saya kira begitu. Semoga bermanfaat, ya. Nanti kita ketemu lagi jam 1 untuk respon imun humoral, ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon izin ya. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama.